Sidang sengketa tanah SHM 414 Kecamatan Mestong, Muaro Jambi kembali digelar Hakim Pengadilan Negeri Sengeti. Sidang lanjutan beragenda pemeriksaan saksi. Penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu Herman dan Sudarsono. Di hadapan majelis hakim, saksi Herman yang mengaku sudah lama bekerja dengan Dasril Gani menerangkan panjang lebar terkait kondisi saat itu, termasuk berhenti bekerja sejak tahun 1985. Sementara saksi kedua atas nama Sudarsono yang mengaku sejak lahir dan besar sudah berada di wilayah dekat objek tanah tersebut mengungkapkan, pada tahun 1986 pernah bekerja di tempat itu atas perintah penggugat Dasril Gani. Namun keterangan kedua saksi dinilai penasihat hukum tergugat 1 dan 2 ada yang janggal, karena ada yang tidak sinkron. Salah satunya seperti mengenai keberadaan pondok yang dibangun di atas lahan. Ada yang mengatakan sudah pernah ada juga yang mengatakan belum ada bangunan. Kita mengikuti dalam perjalanan sidang keterangan saksi itu agak sedikit berbeda antara keterangan saksi Herman dengan saksi Sudarsono. Perbedaan di mana? Herman di tahun 83 sudah menggarap, menanam, sudah membersihkan lokasi. Sementara saksinya Sudarsono tahun 86 katanya masih semak belukar. Tidak ada tanaman-tanaman yang menurut keterangan saksi pertama tadi. Cuma ada tanaman yang sifatnya seperti pinang dan kelapa. Artinya kalau dia tahun 86, jaraknya sampai tahun 85 terakhir yang ditanam oleh pihak si saksi Herman, berarti jarak 1 tahun, berarti kondisi tanah itu sudah bersih. Ya hal-hal lain tentunya kita faktakan nanti di lapangan, karena menurut keterangan saksi Herman itu ada pondok katanya di lokasi sengketa sekarang. Sementara menurut keterangan saksi Sudarsono tidak ada tanah yang di situ. Nah, cuma ada satu bangunan, itu bangunan kita. Penasihat hukum tergugat menjelaskan ada hal yang menurutnya aneh dan tidak masuk akal. Pasalnya di usia yang masih relatif kecil kala itu, saksi Sudarsono justru mengaku kenal dengan Dasril Gani yang disebutnya selaku penguasa tanah. Tak cukup di situ, kejanggalan lain adalah saksi Sudarsono pada sekitar tahun 1987-an pernah melihat secarik fotokopi kertas yang disebutnya merupakan sertifikat atas nama Dasril Gani. Padahal kata Ujang, Dasril Gani pada sidang di PT UN beberapa waktu lalu mengaku membeli tanah tersebut dengan cara kredit dan baru dibalik namakan pada sekitar tahun 1997 silam. Satu hal lagi yang menurut penilaian kita, saksi Sudarsono sejak kecil sudah mengenal namanya Dasril. Nah, katanya Dasril sudah sering main ke rumahnya, bersilaturahmi, bercerita. Kalau dari kecil dia mengetahui namanya Dasril, berarti akal dia luar biasa kan. Orang kecil pasti lupa ingatan. Paling-paling orang mengetahui seseorang mengenal itu sudah dewasa. Umur belasan, di atas 15 tahun lah, atau 14 tahun itu baru teringat. Kalau ini berarti perkiraan dia umur dari kecil, sekitar 5 tahun sekian tuh. Kok udah tahu, kenal. Nah, jadi sedikit keterangan itu ya menurut kita hanya ngada-ngada. Usai memeriksa dan mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan penggugat, majelis yang dipimpin Hakim Ketua Edi Subagio menutup persidangan. Sesuai waktu yang telah dijadwalkan, sidang akan kembali digelar Kamis 6 April mendatang dengan agenda pemeriksaan setempat atau PS atau sidang lapangan. Andil Antoni, Jambi TV.